Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Zahwatul Arofah dengan NIM 2481040017. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 3A. Di PowerPoint atau video kali ini saya akan membahas beberapa materi mengenai manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup manajemen kurikulum pendidikan. Yang kedua mengenai prinsip dan fungsi manajemen kurikulum pendidikan. Yang ketiga mengenai model penerapan manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Dan terakhir yaitu kesimpulan dari materi tersebut. Simak videonya ya. Nah, tahu nggak sih definisi manajemen kurikulum? Manajemen kurikulum adalah pengaturan yang tersistematis mengenai pengelolaan kurikulum dalam mencapai tujuan kurikulum. Dalam menjalankan manajemen kurikulum diperlukan keterlibatan masyarakat dengan maksud agar mampu membantu implementasi kurikulum. Dapat dilihat bahwa sekolah harus mampu mandiri dalam menyiasati kebutuhan kurikulum, mengatur, mengendalikan, dan melaporkan hasil telaah kurikulum kepada berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat. Berikutnya ada ruang lingkup manajemen kurikulum pendidikan. Ada 4 poin, yaitu ada 1. Perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat ada evaluasi kurikulum. Apa sih perencanaan kurikulum? Perencanaan kurikulum yaitu proses tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan adalah suatu proses intelektual yang melibatkan pembuatan keputusan. Perencanaan juga harus disusun sebelum pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Nah, yang kedua itu ada pengorganisasian kurikulum. Merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat mempengaruhi pola atau desain kurikulum karena tujuannya tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengamalan dan kegiatan belajar di sekolah. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum atau implementasi kurikulum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum ke dalam bentuk nyata di kelas, yaitu terjadinya proses transmisi dan transformasi segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Implementasi kurikulum memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan kurikulum sebagai rencana tertulis. Nah, implementasi sendiri merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, dan inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan. Dan yang keempat yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum sendiri berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Nah, evaluasi kurikulum sendiri yaitu terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu ada evaluasi perencanaan dan pengembangan. Yang kedua evaluasi monitoring. Yang ketiga evaluasi dampak. Yang keempat evaluasi efisiensi dan ekonomis. Dan yang kelima yaitu evaluasi program komprehensif. Berikutnya yaitu prinsip manajemen kurikulum pendidikan yang terbagi menjadi 5.
Yang pertama yaitu produktivitas, yang dimana hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik bisa dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua yaitu demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang sudah seharusnya dalam pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan dari kurikulum. Yang ketiga yaitu kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Yang keempat yaitu ada efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum akan memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, serta waktu yang relatif singkat. Yang kelima yaitu mengerahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum perlu memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari manajemen kurikulum pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Memastikan kurikulum relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman sehingga hasil pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru. Melibatkan guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum dapat meningkatkan kinerja, motivasi, dan keterampilan mereka dalam merancang pembelajaran. Berikutnya yaitu ada memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran. Memungkinkan pemantauan yang konsisten antara desain kurikulum dengan pelaksanaan di kelas, sehingga dapat mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaian. Nah, yang berikutnya yaitu ada penciptaan lulusan yang kompeten, membantu mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, mengetahui keterampilan ataupun sikap, dan mempersiapkan mereka untuk jenjang selanjutnya atau tantangan global. Berikutnya yaitu model penerapan manajemen kurikulum pendidikan. Yang pertama, model administratif, yaitu berbasis pada struktur dan prosedur formal dalam pengelolaan kurikulum. Yang kedua yaitu model grassroots atau pendekatan bawah ke atas, melibatkan partisipasi aktif dari guru atau pemangku kepentingan di tingkat bawah untuk berkontribusi dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu model manajemen berbasis madrasah atau MDM, memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pendidikan, melibatkan partisipasi masyarakat dan sesuai dengan kerangka kebijakan nasional. Yang keempat yaitu model berbasis kompetensi atau KBK, fokus pada pencapaian keterampilan dan pengetahuan peserta didik serta penanaman nilai-nilai seperti yang diintegrasikan dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, dari pemaparan materi mengenai manajemen kurikulum pendidikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Keterlibatan masyarakat sangat penting agar sekolah dapat mandiri dalam menyesuaikan dan mengelola kurikulum, serta melaporkan hasilnya secara transparan. Dengan partisipasi aktif ini, mutu pembelajaran dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan dan tuntutan pendidikan. Nah, mungkin cukup segitu pemaparan dari saya sendiri. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.